for coming Bang Rigen. Yes, Oke, sama-sama. teman-teman, kita di episode RWOK selanjutnya dan kini kita kedatangan narasumber kita Bang Rigen. Bang Rigen nama lengkapnya siapa sih Bang? Nama asli gue Muhammad Rizky Rakelna. Oke, Rigen tuh nama panggung. Nama panggung aja. Sejak kapan? Sebenarnya nama ceng-cengan dulunya. Ah. Akhirnya jadi gara-gara diceng-cengin begitu ya. Ada kepanjangannya Rigen? Ada, Rigen tuh Rizky Gendut awalnya. Oh, Dari situ jadi nama ceng-cengan, akhirnya jadi nama panggung, jadi yang membawa rezeki. Secara filosofi emang benar sih. Rizky Gendut gitu, rezekinya berarti gendut. Amin. oh, iya. Iya. Oke. Bang Rigen, Iya. terima kasih udah datang. Sama-sama. Sekarang kita pingin teman-teman udah tahu Bang Rigen ada di mana-mana sekarang ya. Amin, Banyak ya. banyak regulernya juga. Semoga rezekinya lancar terus ke Amin. depan. Mungkin buat teman-teman yang tahu Bang Rigen dari kontennya Deddy Corbuzier, Iya. taunya ya Bang Rigen tuh content creator yang ada di Iya. konten-kontennya orang gitu ya, yang lucu sebagai komedian, tapi perjalanan Bang Rigen dari awal menjadi stand up komedian tuh jauh-jauh sebelum itu ya Bang ya. Ya, Berapa tahun Bang Rigen? gue masuk stand up itu 2013. Wow. 2013 masuk stand up. Oke. Pertama nyobain stand up 2012. Masuk Oke. komunitas 2013, mulai aktif tuh 2013 sampai akhirnya lolos kompetisi audisi itu di 2015. Apa yang Bang Rigen pakai waktu itu? Apa tuh? Kalau sekarang kan dikenal Rigen marah-marah. Kalau Iya. waktu awal-awal apa? Kalau dulu saya gunakan Bima. Apa itu Bima? Daerah tempat tinggal. Oh, Sumbawa. Iya, Sumbawa Bima. sonoannya lagi. Tempat Bima bokap NTB. itu. Tempat bokap Bima. Bokapku ya. Serius? Serius di Bima. Aku baru tahu ini malahan. Ada Arab Bima ada. Ada kan? Pernah Ada tahu? Kampung Melayu kalau. Emang iya Kampung Melayu. Kampung Arab tuh kan. Kampung Arab itu Kampung Melayu tuh dekat Oke. gunung sama pantai. Itu dibuat komedinya dari situ ya. Dulu backgroundnya dari situ. Dulu kan ada 3 mantra dalam stand up tuh kan. Kalau gue dulu tuh anak kosan, perantau, Bima. Gitu. Oke. Gitu. What's so funny about Bima? Salah satu aja. Sebenarnya sih kalau dibilang ada yang lucu tentang Bima, nggak ada ya. Cuman kalau buat gue mungkin nggak lucu, tapi orang yang baru denger kayaknya lucu gitu. Kayak Apa contohnya, ya gua SMA melihara kuda gitu. Gitu. Ya Ya kalau buat gua di Bima biasa aja orang anak SMA melihara kuda, main sama kuda, mandiin kuda, terus nyari rumput buat kuda tuh hal yang biasa gitu. Oke. Jadi dulu gua tuh kerjaannya begitu, Oke. ngurusin kuda. Oke, Bang Rigen, kita lanjut dari perjalanan dulu, set ke sekarang. Rigen masuk ke Deddy Corbuzier, Rigen marah-marah, yang berani marahin Deddy waktu itu ya, terus Iya. terkenal, Bang Rigen mulai dikenal banyak kalangan yang bahkan bukan penikmat stand up pun jadi kenal Akhirnya Bang alhamdulillah Rigen. kenal. Habis itu masuk ke stasiun TV. Now boleh nggak aku bilang kondisi finansial Bang Rigen udah mulai stabil? Ya alhamdulillah lah gitu. Cicilan udah bukan jadi masalah. Oke. Gitu. Ya alhamdulillah nggak ya, kehidupan finansial untuk saat ini aman gitu. oke. Cuman kan pekerjaan kayak gue ini kan resikonya tinggi ya. Kita kan nggak tahu sampai kapan kalau kayak di TV. Kayak contohnya aja yang kemarin sinetron tuh kan tiba-tiba diprotes sama orang yang di-cut pemainnya kan gitu. Iya, Ya kan kita nggak ada tahu tuh tiba-tiba misalnya gua entah blunder, entah gua udah nggak lucu lagi tiba-tiba di-cut kan nggak ada yang tahu. Jadi resikonya emang tinggi Oke. gitu. Kalau untuk sekarang makanya finansial alhamdulillah Jadi aman. secara finansial aman, tapi tetap ada tekanan ya yang Bang Rigen Iya, rasakan ada bahwa tekanan. ini nggak akan selamanya bla 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 Betul. gitu. Oke. Terus apa yang berubah Bang Rigen ketika dulu 2013, 2012 perjuangannya Bang Rigen 2015 sampai udah di titik ini yang Bang Rigen rasakan apa? Yang gua rasain Bedanya. sekarang bedanya apa ya? Ya fame lah ya pastilah. Oke. Orang makin banyak yang kenalin gitu. Terus ya finansial, terus sekarang tuh kayak ya udah gitu, sekarang tuh gue ngelawak kerja gitu. Oke, kalau dulu Kalau dulu ngelawak masih ada sebagian dari passion dulu. di mana ngelawak bikin inti seneng bikin juga. gue seneng. Dulu gue
ngelawak bukan cuman buat untuk yang dibayar ya. Dulu gue ngelawak buat di tongkrongan gue ngelawak, dulu ada Oke. open mic gue ngelawak gitu. Gua Dan stand itu up. nggak dibayar, open mic Dan tuh? itu nggak dibayar Oke. gitu. Dulu gue melakukan hal itu seneng, gue orang ketawa gue puas dulu gitu. Tapi sekarang kayak gue tuh udah nganggep ya udah gue ngelawak itu untuk sebuah pekerjaan. Dan apa yang salah dengan itu? Apa? Apa yang salah dengan ngelawaknya udah jadi pekerjaan nih? Yang salah adalah gue jadi kehilangan sense untuk menghibur orang itu. Oh, Jadi kayak gue tuh udah nggak. even lucu misal di TV. Nah itu masalah TV tuh kita nggak bisa menilai diri kita lucu ya. Gitu. Masalah gue nggak bisa nilai karena sekarang kan kita nggak ada penonton bayaran gitu. Ya nggak ada penonton. Nggak ada penonton. Ya walaupun ada penonton bayaran. Paham. Iya penonton bayaran itu kan kita nggak bisa Menakar ya. menakar kita Oke. lucu atau enggak. Kayak misalnya contoh beberapa komedian lah, gue misalnya nyebutnya beberapa komedian yang kayaknya dia di set itu diketawain sama banyak penonton Oke. gitu. Tapi bagi penonton di rumah kan belum tentu gitu. Iya, iya, iya. Komen-komennya kita lihat kayaknya negatif gitu-gitu. Oke. Jadi nggak ada standarnya lagi buat ngelawak itu kalau di TV. Yang jadi akhirnya tuh gue tuh ngelawak udah buat kerjaan. Jadi kayak tuntutan, lu ntar ngelawaknya begini ya, ntar lu ngelawaknya begini ya. Udah nggak ada kepuasannya. Udah nggak ada kepuasan. Oke. Jadi Bang Rigen kehilangan salah satu hal yang dulu bikin Bang Rigen happy. Iya. Padahal secara finansial lebih baik ya. Ya bisa dibilang begitulah. Salah satunya sekarang udah nggak ada itu lagi. Kalau dulu gue di mana aja dipancing buat ngelawak, gue kadang ngelawak gitu. Misalnya cuma dengan kata semangat fashion, dengan kata marah-marah dong gitu. Kadang gue masih nurutin, masih apa. Kalau sekarang tuh kayak, aduh udah males gitu kayaknya. Paham. Istri nggak khawatir akan hal ini. Kalau ditanya istri khawatir karena gue juga pernah curhat. Ini mungkin gue masuk ke ini aja ya. Jadi istri tuh udah sempet kayak khawatir gitu karena gue curhat sih sebenarnya. Oke, ke istri. Gue curhat ke istri, gue curhat masalah. Gue bilang kalau gue tuh sekarang jenuh, gue bilang. Gue nih capek gitu, kayaknya gue jenuh gitu kerja di TV. Bukan kerja di TV-nya, gue jenuh kayak kok gue ngelawak sekarang udah nggak se-happy dulu ya. Gitu. Terus ngobrol, terus ditanya-tanya apa yang kamu rasain gitu. Terus ya gue ceritain lah kayak sekarang gue tuh udah ngobrol hilang fokus. Oke. Gitu, ngobrol kemana-mana, terus konsentrasi sering hilang. Oke. Gitu-gitu sih. Oke. Wow, terus kata istri gimana Ya istri setelah tahu itu? cuman ini doang, ya kenapa ya gitu-gitu doang. Habis itu dia ngebuka inian tuh apa kayak kuesioner di website gitu ada Oke. yang nanya-nanya gitu kan, terus dia nanya, Oke, kuesioner. kamu ngerasain ini? Ya. Kamu ngerasain ini? Enggak. Kamu ini sedang? Iya gitu-gitu. Terus? Keluar hasilnya diagnosanya depresi. Oke. Katanya. Oke, ya emang ada sih website yang buat kita mendeteksi dini apakah kita punya gangguan mental tertentu. Dan itu bukan diagnosa resmi ya. Jadi itu salah satu sarana kita bisa at least bisa aware bahwa something wrong with us. Kalau emang di situnya ada gejala depresi nih, kamu harus lanjut ke psikolog atau psikiater supaya benar-benar dapat diagnosis dan bisa tahu ini treatmentnya apa. Ada yang pakai obat, ada yang enggak gitu, ada yang pakai terapi aja. Nah, aku juga pernah ada temanku Bang, salah satu orang terdekatku dites dulu dia di internet itu dan depresinya itu skillnya dari 0 sampai 28. Dari 0 sampai 28 tuh depresi banget ya. Dia 28 mentok. Buset. Itu udah including suicidal thoughts, pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri hidup. Udah parah banget. Nah, depresi itu kan juga ada skillnya ya, mild tuh yang ringan, moderat sama yang kronis, psychological disorder yang menurutku paling banyak membunuh orang ya, dan itu juga diiringi sama schizofren, bipolar, yang pokoknya yang ada suicidal thoughts-nya, and it's dangerous. Gerbangnya adalah di mild depression ringan, depresi ringan. Salah satu simptomnya yang mungkin tadi Bang Rigen sampaikan yaitu susah konsentrasi. Iya. Susah konsentrasi, memori. Kadang kita ngobrol sama orang lain bilang, loh bukannya ini ya? Hah?
masa aku ngomong kayak gitu. Itu jadi memori kita kayak ada kekurangan, terus pola tidur yang berubah. Abang Rigen ada yang dirasain lain? Ya itu tadi yang kayak ini, lupa gue sekarang daya ingat. Gue mikirnya daya ingat mengurang gara-gara umur, gue pikirnya gara-gara umur kan. Karena apa mungkin gara-gara gue udah semakin tua kali ya. Jadi lupa-lupa. Itu yang paling sering tuh kayak kemarin sih baru aja kejadian tuh. Jadi gue ada ngomong satu kalimat, gue lupa ngomongnya sama siapa. Nah jadi pas istri nanya, gue bilang, oh, kan kemarin aku udah bilang, gue bilang gitu. Terus terburu Enggak pernah ngomong, enggak ada ngomong gitu. Ada, aku bilang enggak ngomong bener. Terus kayak gue ingat-ingat, apa ya gue bukan ngomong ke istri ya, apa gue ngomong ke temen ya gitu. Tapi istri nggak terus langsung cemburu, wah cewek lain nggak ya? Enggak. Oke. Dan ternyata emang bener nggak ngomong ke istri? Ternyata kayaknya sih enggak, kayaknya ya, gue juga lupa. Makanya nih sebenarnya yang lupa gue apa istri juga masih belum tahu nih. Oke. Gitu. Kalau karena umur tuh kan penurunan fungsi otak karena umur kan demensia namanya. Itu biasanya 50 ke atas sih Bang. Belum berarti sebenarnya ya. Mungkin besar kemungkinan bukan karena umur, harusnya belum penurunan fungsi otak harusnya pada umumnya. Tapi yang aku jelas tahu kalau Bang Rigen ngerasa perjuangannya sekarang ini kayak nggak ngasilin kebahagiaan, padahal harusnya bahagia karena hidup tuh kan kalau kita semakin aman terhadap kondisi finansial itu harusnya kita merasakan perasaan aman gitu dan meningkatkan taraf kebahagiaannya tuh lebih tinggi lah, walaupun bukan yang bikin happy itu uang ya, tapi at least dengan merasa masa depan aman itu naik. Nah kalau Bang Rigen mungkin Bang Rigen ngerasa kurang, kok nggak happy atau kok sekarang gini-gini aja, itu juga perlu at least diomongin lagi, entah sama istri, entah kalau mau coba ke psikolog ya silakan, sangat dianjurkan. Terus ke lain topik Bang Rigen. Kan yang aku tahu Bang Rigen sekarang udah di titik tertentu di hidup Bang Rigen, and now what next? Apa ya? Gue pengen sekarang, sebenarnya gue pengen banget tuh balik stand up sih. Pengen banget itu punya materi yang solid, terus gue balik manggung, gue pengen balik stand up. Gitu. Gue kangen denger ketawa penonton, bener. Yang real gitu. Laughter ya. Gue pengen kayak orang tuh gue ngelawak tuh dar gitu. Orang tuh ketawa ya karena jokes gue gitu. Gitu sih, gue pengen itu yang pengen banget saat ini pengen banget itu. Terus ya yang kedua pengen punya talk show sendiri lah, pengen punya program yang emang nggak usah berharap dengan orang lain gitu. Berharap dengan orang lain tuh maksudnya sekarang tuh gue ada banyak program gitu. Ya walaupun cuma 3 lah gitu, ada lah gitu. Cuman di setiap program itu gue tuh masih ngikut orang gitu maksudnya. Jadi gue harus nungguin pancingan orang atau gue harus ngerespon orang. Gitu. Nah gue pengen kayak ya ngobrol atau apa yang emang udah gue yang ini. Yang nge-lead program itu. Gitu. Itu sih kalau keinginan gue tuh. Jadi pengennya itu. Cuman mungkin masih jauh kali. Gue kan juga masih baru banget gitu. Kadang soalnya gue tuh kayak gue sekarang ada program tuh sama senior yang bisa dibilang udah keren banget lah gitu. Nah sama Andre sama Raffi Ahmad gitu yang gue selalu ngerasa gue nggak bisa masuk gitu, nggak bisa untuk masuk ke dalam iniannya mereka. Kadang pengen nyeletuk atau apa gitu, nahan gitu, takutnya ini nggak lucu nih, takutnya ini nih malahan ngeganggu gitu. Ditambah lagi gue tuh orangnya iseng, jadi gue tuh kadang suka ngebaca-bacain komen. Jadi ini serba salah sih sebenarnya nih. Gue bacain komen, isi dari komennya. Program yang ente ada, Yang ada gue, kadang gue suka bacain komen. Ya mungkin walaupun cuma 1-2 ya, tapi ada aja kayak komen tuh, Rigen ngapain sih di sini gitu. Terus kayak ganggu aja nih Rigen. Pas gue nyeletuk itu dibilangnya ganggu gitu. Takutnya jadinya kayak begitu. Jadi gue agak takut buat nyeletuk. Itu kepikiran Bang Rigen? Kepikiran. Dari 1 atau 2 komen doang? Dari 1 atau 2 komen itu kepikiran. Jadi ketika gue lagi main nih dalam set nih, gue mau nyeletuk kepikiran nih orang nih takutnya komen lagi nih, takutnya nih gitu kan. Takutnya ntar ini apa dibilang ini Rigen, takutnya emang ternyata yang gue nggak sadar ternyata mungkin celetukan gue tuh emang ganggu orang. Paham. Nah takutnya bener, guanya yang nggak sadar, takutnya begitu. Bang, di dunia industri kreatif
soal komedian ini kan persaingannya tinggi banget. Iya. Dan apa ya, kompetitifnya udah tinggi, kalau blunder bisa langsung cut Iya, lah. langsung cut. Padahal dalam komedi itu kadang ada resikonya, Iya. di ambang mana kita boleh atau enggak. Pokoknya apa ya, ya pasti deg-degan lah mau ngelempar jokes itu. Mau ngelempar jokes tetap. Padahal kalau kita takut, malah kita jadinya nggak ngapa-ngapain. Iya, Dan itu jadinya performance kayak orang turun. viral gua. Kayak orang apa? Kayak orang viral, kayak tiktoker viral gitu. Jadi pas diundang diem doang. Ya iya takutnya kayak Oke. gitu gua, makanya Oke. gua mikirnya gua sampai sempet GR tuh, gua beberapa episode diem kan. Terus tapi kok gua masih dipakai apa karena gua ganteng gua. Jadi emang buat pemanis gitu. Eye candy ya. Iya, cuman ternyata enggak, Oke. bukan. Gitu, jadi kadang gue ngerasa itu aja sih, gue pengen, makanya kenapa pengen punya program sendiri, alasannya itu. Gue pengen ngelihat kemampuan gue nih, gitu sih. Oke. Bang Rigen insecure nggak? Insecure Sama banget. kompetensinya Bang Rigen. Aku nih kompeten nggak sih di dunia ini? Insecure iya, sangat gue. Gue ada ketakutan begitu, gue kepikiran, gue nih lucu. Setiap pulang kerja nggak pernah gue ngerasa happy. Nggak Damn. pernah ngerasa seneng happy gitu. Padahal kerja nih dapat duit nih, Iya, gue sampai iya. sempet kepikiran kayak misalnya nih kayak sekarang nih, gue kan ntar mau lanjut nih, gue sempet kayak kepikiran, ini apa gue izin sakit ya gitu, apa gue izin apa ya? Karena gue ngerasa Sumpah, kagak happy kerja gitu, maksudnya karena nggak tahu ya karena apa ya, mungkin karena netizen, karena apa nggak, gue nggak nemu apa alasannya gitu. Oke. Oke. Sampai mau kerja aja uring-uringan sekarang. Uring-uringan gitu. Oke. Jadi gue kadang ya sama tim sama apa ya berusaha sok ceria aja gitu. Padahal kayaknya gue lagi nggak seceria itu. Itu yang hilang dari gue tuh. Dulu tuh gue ceria banget orangnya. Dulu gue ekstrovert bisa dibilang. Oke. Sekarang gue merasa oh diri gue introvert deh. Gue banyak diem gue. Ngobrol sama orang Walaupun off air. walaupun over. Mau dimanapun gitu kayaknya gue sekarang udah bukan sosok Rigen yang dulu yang gue tahu. Dulu gue yang bikin rame tongkrongan, sekarang gue jadi kayak diem gitu. Di tongkrongan diajak ngobrol sama orang gitu, terus di backstage sama siapa gitu kayak Itu banyak nggak diem. enak rasanya sih. Gak enak banget. Sumpah gue tuh uring-uringan gue sampai kepikiran. Gue ada sama ini mungkin kalau nonton Mbak Vega dan Wanti tuh Oke. kayak gue ngeliat tuh Marcel, Kiki tuh kayak bercanda. Ya, Terus tektokan, tektok tat, tat, tat. di belakang ya, di backstage Oh, oke, gitu di ya. backstage. Tok bercanda, Kak Vega gini. Gue tuh diem, anjing. Kayak gue main handphone, tapi gue main handphone tuh bener cuma mondar-mandir Iya, doang gitu. iya. Kayak gue, anjing gue pengen masuk, cuman ngapain? Gue bingung gitu. Gue tuh udah di tahap itu loh, udah ngerubah apa ya, karakter gue bisa dibilang sekarang nih. Damn. Dan itu bikin makin takut kehilangan pekerjaan ya. Kok bergaul aja sama sesama talent aja susah. Iya, itu sih banyak yang mikirin gue ini. Bang Rigen kayak ngerasain kayak gitu, ngerasa insecure terus nggak berani ngelempar-lempar jokes tuh sejak kapan Bang? Mulai dirasainnya? Sejak kapan ya? Sejak kayaknya baru-baru ini deh, kayaknya 4 bulan lah, 4 bulan lah. Oke, ya berarti sejak rame-ramenya Bang Rigen muncul di konten-konten lain kan? Sejak banyak program kan malah? Semenjak udah mulai sering di TV gitu. Iya. Gue sempet ada satu program yang gue ditawarin untuk tetap, tapi gue minta untuk mengundurkan diri. Anjir. Gara-gara gue nggak pede gitu. Untuk reguler padahal. Reguler. Gue ditawarin reguler, tapi gue ngomong sama manajer, gue bilang gue kayaknya minta mundur dah. Gitu. Anjir. Terus manajer nyampein, terus gue diajak ngobrol, terus ya ngobrol, ditanya kenapa. Ya gue jawaban gue buat apa di sini gitu. Gue mikirinnya gini ya, kalau pikiran gue dalam bisnisnya ya, gue mikirnya gini. Gue bertahan sama acara lu nih, tapi guanya diem aja. Nanti begitu stasiun TV ini minta lagi buat gue, dia ngelihat track record gue, guanya Oke. diem aja. Malah lebih jadi membahayakan karir. Padahal sebenarnya program yang ditawarkan yang baru ini mungkin sebenarnya yang cocok sama gue. Gue mikirnya sampai gitu. Jadi bisa aja kalau aku di konten itu yang udah aku tolak tuh aku bisa berkembang. Iya, jadi misalnya ada program A nih, gue ngerasa nggak cocok karena gue kebanyakan diem. Oke. Gitu, misalnya gue ngerasa gue nggak cocok nih di program A nih, begitu. Ntar begitu stasiun TV ini minta
ada yang ngajuin coba Regen waktu di program A jelek Iya, gitu. iya. Padahal gue sebenarnya kalau ditaruh di program B, Iya. gue bisa ngeblend mungkin. Paham. Gitu, gue mikir bisnisnya waktu itu begitu. Makanya gue minta untuk gue kayaknya mundur aja dah. Tuh, gue udah di tahap segitu, itu sih. Berarti Bang Regen udah nggak menikmati rutinitasnya Bang Regen sekarang ini. Iya, udah nggak menikmati. Nah, Bang Regen kalau misalnya ngerasa belakangan ini nggak mendapatkan kepuasan batin ya, misal di pekerjaan Bang Regen, menurut Bang Regen apa yang dulu misalnya yang Bang Regen cari waktu mendapatkan kebahagiaan tuh, entah diapresiasi orang, ketawanya orang, atau mungkin istri yang bangga sama performance, atau duit, itu apa kalau dulu? Kalau dulu ya, Iya. kalau dulu yang bikin gua bangga ya itu sih. Dulu tuh gua bangga ya itu ketawa penonton di stage pertama. Kedua tuh kalau misalkan udah rame yang mention gitu, bacain kayak testimoni orang seneng nonton gua. Gitu. Nah sekarang? Nah sekarang gua nggak dapet itu sih karena gua juga nggak, ya mungkin ada sih sebenarnya yang muji gitu, cuman ya udah lewat aja gitu. Kalau sekarang maksudnya, dan mujinya tuh bukan muji gue yang di TV ya, mujinya tuh yang gue di YouTube, yang gue di podcast gitu. Kalau di TV nggak ada yang ini. Oke. Kalau menurut Bang Regen secara personal, kira-kira apa yang ngebuat Bang Regen kok nggak bisa merasakan kebahagiaan di pekerjaan yang sekarang? Yang harusnya nih kerasa karena karirku naik, tapi aku nggak menemukan kebahagiaan. Kalau menurut Bang Regen apa nih yang kosong, yang nggak terpenuhi itu apa? Ego gue sebagai seorang komedian. Ego seorang komedian itu kan ya dia dapat ketawa dari penonton, itu sih. Itu yang tidak terpenuhi. Iya, itu yang nggak terpenuhi. Dan ya mungkin salah satu juga, mungkin gue juga orang yang gila pujian gitu kali ya. Gue sih ada beberapa sih kayak seneng gitu kalau misalkan kayak misalnya bini gue gitu. Tadi lucu kamu gitu misalnya atau apa. Kadang ada rasa senang gitu. Kadang soalnya kalau kita kerja di TV nih ya, kita udah ngelawak jungkir balik mau gimana, kayak terima kasih ada gitu, bubar gitu kan kayaknya. Karena mungkin kalau di TV tuh kita nggak pernah jadi star, nggak pernah jadi single yang benar-benar acara ini berhasil kalau gua berhasil, gagal kalau gua gagal, akhirnya kayak be a part of nothing gitu. Dan ya semua orang di TV maksudnya orang kerja gitu sih, kerja kantoran sebenarnya. Semuanya orang kerja gitu, jadi ya gimana ya, maksudnya dia juga kayaknya lagi fokus sama kerjaannya, gue juga maksudnya ya udah kita udahan bubar gitu sih. Beda kayak waktu stand up, beda kalau waktu stand up ada yang minta foto lah apalah. Ini kan kalau stand up kan emang ibarat kata pertunjukan seni lah ya. Jadi ada penonton, ada orang bayar buat nonton, ada orang yang terhibur, ada kru yang bangga dengan kesuksesan acara malam itu. Gagal pun kita bisa evaluasi, aku nggak lucu di ini. Kalau TV kan lu malam ini lucu, belum tentu nih hasil share-nya bagus. Ya kan? Gitu sih. Jadi ya orang nggak mungkin, ya lu mungkin ada lah yang muji kocak Gen gitu. Cuman ya udah lewat aja. Serba susah sekarang nih Bang. Bang, ini ada satu pertanyaan yang ganjel nih. Bang Regen kan aku sering lihat di konten, kayaknya tuh di-push untuk mengeluarkan personanya Bang Regen, yaitu marah-marah. Sekarang kan udah posisi udah nggak ngerasa dapat fulfillment kepuasan batin di kerjaan TV. Kalau masih disuruh-suruh gitu, masih oke sikat aja atau gimana Bang? Masih oke gue sekarang. Justru gue malah sekarang tuh kangen. Gue butuh itu. Untuk apa? Untuk orang ketawa. Yang real ya? Yang real. Kalau misalkan emang itu bisa bikin ini orang-orang pada ketawa, gue mau begitu lagi. Gitu. Gila, berarti Bang Regen nih, kalau menurut tangkapanku ya, Bang Regen ini pekerja seni Bang. Bukan kapitalis, ngerti nggak Bang? Jadi Bang Regen akan bangga dan bahagia ketika Bang Regen dinilai dari kualitasnya Bang Regen, bukan kuantitas yang didapetin atau seberapa banyak show-nya. Mungkin sih, mungkin iya sih. Karena dari dulu ya, Muslim juga tau lah. Gue tuh dulu manggung tuh orang bayar 35.000. Gue dulu sampai ke kota-kota
yang bisa dibilang tuh bukan, kalau Amerika kan sekarang kan kayak kota-kota besar lah. Besar, Kalau gue kayak Jepara dulu, ke kota-kota kecil di kafe yang gue cuma minta lu nyediain penonton 30 sampai 70 lah, gue udah cukup. Gue pengen bikin show itu. Dan duitnya tuh sebenarnya kayak udah buat makan lagi ntar anak-anak malamnya. Wow. Gitu, duit tiket makan malam. Itu Bang Rigen seneng dulu. Itu gue happy banget. Gue dulu naik kereta gue Jakarta Semarang, gue naik bis gue udah juara itu. Oke. Gue naik bis ke Jepara, ke mana, ke kota-kota itu. Berdua sama temen gue dulu. Ngadain sendiri, Ngadain sendiri, jualan sendiri. Itu gue seneng banget dulu itu. Wow. Dan gue gak ngerasain capek dulu. Gak ngerasain gue capek kayak gitu. Gitu. Terus dan gue ngerasa karena sekarang gue udah nggak se-eksklusif dulu ya, dalam arti gue untuk stand up untuk apa tuh, gue jadi ragu sebenarnya buat bikin panggung stand up lagi. Oke. Iya. Apalagi udah lama nggak dilakuin ya. Iya. Sebenarnya lebih ke arah karena orang udah bisa ngeliat gue di mana aja gitu. Jadi gue udah nggak se-eksklusif itu gitu. Jadi ngapain ngeluarin duit kalau di YouTube banyak. Kalau di YouTube banyak, di TV ada gitu. Gue jadi kepikiran begitu, gue pengen bikin panggung. Bahkan mau balik aja susah Kepikiran, ya. emang overthinking, tai emang nih overthinking. Bang, setiap malam yang gue pikirin tuh balik manggung penontonnya ada apa enggak. Acara TV sampai kapan gue akan bertahan. Oke. Terus Tadi lucu apa enggak? hari ini lucu atau enggak manggung gitu. Jadi cuma berkutat di situ-situ aja. Oke Bang. Kalau aku boleh saran ya Bang. Iya. Udah Bang, lakuin aja Bang. Mau penonton 10, 20, mau itu free, mau itu berbayar. Bang Rigen ada uang kan sekarang? Iya. Nggak nyari uang kan? Enggak. Ya udah Bang, ayo. Kemana aja, kalau ke Surabaya aku pasti datang, ke Sidoarjo pasti datang. Just do it man. I think you really need it. Iya. Supaya jiwanya Bang Rigen nggak mati lama-kelamaan. Dan Bang Rigen pasti bisa ngadain itu. Penonton aku yakin pasti ada gitu. Iya. Walaupun ala 50 orang, 30 orang. Yang penting kan you do what you love. Tapi kalau seandainya itu Bang Rigen lakuin, aku mau tanya. Bang Rigen kan udah lama nggak bikin materi, nggak ngebayang-bayangin stand up. Takut nggak bakal ngebom? Ngebom tuh buat temen-temennya nggak lucu ya? Nggak lucu ketika manggung. Iya. Kalau misal nanti Bang Rigen mau bikin lagi. Nggak usah sekarang ya, dulu pun gue takut ngebom gitu. Oke, Sebenarnya kan, oke. dulu pun gue takut nggak lucu. Kalau itu perkara seberapa lama gue latihan aja. Mungkin kalau sekarang butuh waktu yang lama karena gue emang udah jarang banget manggung. Gitu. Kayaknya gue harus open mic, rajin open mic, coba sana sini, nyoba sana sini. Dapetin vibes-nya. Dapetin vibes baru gue bisa bikin satu show yang menurut gue oke. Gitu. Tapi kalau misalkan ditanya takut ngebom, gue kalau stand up nggak takut sih gue ngebom. Maksudnya dari dulu pun sebenarnya takut ngebom, tapi gue nggak pernah ada kayak udah di panggung nih, bodo amat, gue pasti lucu gitu. Because you love it. Iya. Iya. Damn Bang Rigen. Just do it man. Just do it. I would love to watch you. Oke Bang Rigen, thank you very much. Sama-sama. Udah nemenin kita ngobrol. Semoga ke depan Bang Rigen bisa nemuin kembali kebahagiaannya Bang Rigen. Amin. Anyway, my last question. Rigen, Rakelna, are you okay? Sekarang kayaknya enggak. Thank you very much. Thank you very much.